Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Badai tidak selalu datang dengan petir, kadang ia datang dalam senyap. Dan saat ketenangan itu pecah, dunia akan terbakar. Bocoran chapter 1146 dari One Piece telah mengejutkan para penggemar setia di seluruh dunia. Diskusi di berbagai forum kini tengah memanas karena chapter ini membuka lembaran baru dalam konflik besar di Pulau Elbaf. Kali ini kita akan membahas dan mengupas semua kejadian mendebarkan di bab kali ini. Judulnya, Dalam Ketenangan Ada Pergerakan, tidak hanya menggambarkan suasana psikologis karakter, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan drastis dalam jalannya cerita. Pulau Elbaf yang dulu terasa megah dan damai, kini berubah menjadi medan tempur. Di balik kekacauan yang mulai mencuat ke permukaan, berdiri tiga sosok mengerikan yang selama ini hanya menyaksikan segalanya dalam diam. Para kesatria suci. Mereka adalah Gunko, Gillingham, dan Sommers. Tiga tokoh yang mungkin selama ini dianggap bayangan, kini memperlihatkan taring mereka. Dan yang paling menakutkan, mereka melakukannya dengan cara yang begitu tenang. Terlalu tenang. Cerita dimulai dengan Gunko yang akhirnya bergerak. Sejak kemunculannya di chapter sebelumnya, ia telah mengintai kapal awan milik Kalen, anak misterius yang diduga adalah keturunan dari Skopper Gaban. Di dalam kapal tersebut, terdapat beberapa anggota kru topi jerami, Nami, Usopp, dan Jinbe. Mereka menemani Kalen kembali ke sekolah Walrus yang tengah dilanda kekacauan. Namun, niat baik mereka justru membuka jalan bagi malapetaka. Gunko muncul secara tiba-tiba, tidak ada peringatan, tidak ada suara. Sosok wanita misterius itu mendarat di atas kapal seperti bayangan kematian. Seketika itu juga, aura mencekam menyelimuti seluruh kapal. Para kru langsung tahu, ini bukan sekadar penyusup, ini adalah musuh berbahaya. Musuh yang telah lama mengintai mereka. Pertarungan pun pecah. Gunko menggunakan kekuatan buah iblis Aro-Aro no Mi miliknya. Serangannya bukan hanya destruktif, tapi juga indah dan mengerikan. Setiap gerakannya teratur, seperti tarian maut yang tak bisa dihentikan. Tapi kru topi jerami tak tinggal diam. Usopp dengan keberanian luar biasa berhasil mengenai Gunko dengan peluru pop green yang menciptakan ledakan besar. Tubuh Gunko hancur sebagian, luka di mana-mana. Tapi, itu belum selesai. Gunko pulih, luka itu menghilang, kulitnya meregenerasi. Darahnya kembali mengalir seolah tak pernah terluka. Gunko bisa sembuh, cepat. Sama seperti para Gorosei. Fakta ini membuat para kru syok. Bukan hanya karena Gunko kuat, tapi karena mereka sedang menghadapi seseorang yang mungkin tak bisa mati. Sementara pertarungan sengit di atas kapal berlangsung, Gillingham pun mulai bergerak dari tempatnya. Diam-diam ia menyelinap masuk ke area sekolah Walrus, pusat dari kekacauan. Tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan, bukan juga untuk membunuh. Gillingham punya rencana yang lebih kejam, mengaktifkan kembali pasukan anak-anak raksasa yang telah dihipnotisnya sejak lama. Murid-murid raksasa yang terlihat tertidur sebelumnya ternyata adalah bagian dari pasukan tidur yang telah dikontrol dengan kekuatan misterius milik Gillingham. Sekali perintah keluar, mereka bisa berjalan dan bertempur tanpa sadar. Manusia, raksasa, dalam mode otomatis. Namun, pergerakan Gillingham diketahui oleh para guru di sekolah tersebut. Mereka berusaha menghentikannya. Para guru ini tahu, jika Gillingham berhasil, maka Elbaf akan runtuh dari dalam. Tapi perlawanan mereka sia-sia. Gillingham terlalu kuat.
Dengan kekuatan bertema Kirin, ia menghajar mereka tanpa ampun. Satu persatu guru tumbang, dan sekolah Walrus kini menjadi tempat penuh teror. Tak ingin tertinggal dari rekannya, Somers juga memulai aksinya. Ia mendatangi Saul, sang raksasa mantan Vice Admiral, yang kini bertugas menjaga anak-anak di tempat lain. Saul panik. Keadaan di Elbaf sudah tak terkendali, dan kini datang lagi satu musuh baru yang kekuatannya belum pernah ia lihat sebelumnya. Somers menghadapi Saul tanpa basa-basi. Duel pun terjadi, tapi pertarungan itu tak berlangsung lama. Saul bukan tandingan. Somers terlalu berpengalaman, terlalu menguasai medan, dan terlalu kuat. Saul jatuh. Anak-anak yang dijaganya kini dalam bahaya. Kembali ke pertarungan Gunko. Pertempuran di atas kapal awan mencapai klimaksnya ketika Gunko berhasil menangkap Kalen. Tujuannya memang sejak awal adalah membawa anak itu, bukan sekadar bertarung. Kalen diduga memiliki peran penting dalam rencana besar pemerintah dunia. Mungkin karena dia anak dari Skopper Gaban dan Ripley, dua nama besar yang punya hubungan dengan era lama One Piece. Setelah Kalen diculik, para kru pun langsung mengejar. Disinilah Usopp bersinar. Ia tahu ini adalah kesempatannya. Setelah gagal menunjukkan kekuatan di Wano, kali ini ia tak ingin hanya jadi penonton. Di depan para raksasa, di negeri yang menjadi mimpi masa kecilnya, Usopp ingin membuktikan bahwa ia layak jadi pahlawan. Usopp menargetkan Gunko dari kejauhan dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Ia ingin menjadi legenda di Elbaf. Sama seperti di Dressrosa, di mana ia dijuluki God Usopp. Di Elbaf ini, ia ingin namanya diukir dalam patung. Jika kru topi jerami berhasil menyelamatkan Kalen dan mengalahkan para kesatria suci, mereka bukan hanya menyelamatkan Elbaf. Mereka mungkin akan mendapatkan salah satu artefak paling penting di dunia, Road Poneglyph terakhir, yang diduga berada di tangan Skopper Gaban. Selain itu, ada pula kemungkinan hadiah lain seperti buah iblis legendaris, senjata kuno milik Loki, bahkan informasi tentang Joy Boy atau Raja Bajak Laut terdahulu. Elbaf tidak hanya menjadi arena pertempuran, tapi juga ladang peningkatan kekuatan. Bagi kru topi jerami, inilah tempat yang akan mengubah mereka selamanya. Mereka bukan lagi bajak laut biasa. Mereka adalah kru Yonko. Dan ini adalah panggung mereka. Chapter 1146 benar-benar menegaskan bahwa para kesatria suci bukan lawan biasa. Mereka memiliki kekuatan regenerasi, kemampuan taktis, dan niat menghancurkan. Tapi yang lebih penting, mereka adalah ujian. Ujian bagi kru topi jerami untuk membuktikan bahwa mereka bisa berdiri sejajar dengan Luffy, Zoro, dan Sanji. Eiichiro Oda jelas sedang membangun momen besar. Pertarungan kali ini bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tapi soal siapa yang layak mewarisi kehendak zaman. Apakah Usopp akan bangkit sebagai legenda? Akankah Road Poneglyph terakhir akhirnya terungkap? Dan siapakah sebenarnya Kalen, anak dari masa lalu yang kini diperebutkan oleh masa depan? Semua jawabannya ada di Elbaf. Kebangkitan sang penembak di tanah para raksasa. Angin perubahan mulai bertiup kencang dari arah utara Grand Line. Di balik awan tebal dan pegunungan raksasa, berdiri sebuah negeri legendaris, Elbaf, tanah para pejuang terhebat di dunia. Dan kini, semua tanda mengarah ke satu hal. Elbaf adalah panggung milik Usopp. Sudah sejak lama, para penggemar menyimpan firasat bahwa Elbaf akan menjadi momen emas bagi Usopp. Impiannya untuk menjadi prajurit pemberani di lautan telah tertanam sejak awal perjalanan mereka. Di Little Garden, pada chapter 117, Usopp pernah berdiri tegak dan berkata, "Aku ingin pergi ke desa para pejuang." Kini, impian itu semakin dekat menjadi nyata. Namun Elbaf bukan sekadar tanah impian, ini adalah ujian. Ujian tentang keberanian, warisan, identitas, dan penebusan. Banyak yang percaya bahwa hubungan Usopp dan Elbaf bukanlah kebetulan. Nama Elbaf jika dibalik menjadi fabel,
yang merupakan rujukan langsung kepada Aesop's Fables, koleksi dongeng klasik dari Yunani yang menjadi inspirasi karakter Usop. Aesop dikenal sebagai pendongeng, dan begitu pula Usop, si penipu ulung dengan sejuta kisah, sebagian nyata, sebagian karangan. Kini, Usop akan melangkah ke tanah fabel itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menanti di sana? Dan yang lebih penting, apa yang akan mengubahnya di sana? Usop selama ini dikenal sebagai pengecut kru topi jerami, namun juga sebagai satu-satunya yang punya nyali untuk berdiri. Meski tubuhnya gemetar, di Enies Lobby, ia melawan Luffy demi mempertahankan harga dirinya. Di Dressrosa, ia menjatuhkan Treble dan Sugar. Tapi, salah satu momen paling penting justru terjadi di Locktown, saat ia menantang Daddy Masterson dalam duel. Awalnya Usop ingin kabur, tapi kisah tentang ayahnya, Yasop, yang mengalahkan Masterson dalam duel, memberinya keberanian. Disinilah benih pertumbuhan ditanam. Dan di Elbaf, benih itu akan mekar. Dengan Elbaf yang disebut-sebut sebagai tempat berlabuh kru Shanks sebelumnya, dan Dory serta Brogy memiliki kedekatan dengan kelompok rambut merah, kemungkinan besar kita akan mendengar kisah heroik Yasop, ayah Usop. Kisah-kisah itu tentu akan membawa ekspektasi besar yang membebani sang anak. Akankah Usop mampu memenuhi nama besar ayahnya? Atau akankah ia menorehkan namanya sendiri dalam sejarah? Kalau Yasop pernah berlatih di Elbaf, maka Usop kemungkinan akan menghadapi latihan serupa, menembak target yang nyaris mustahil, bertarung dengan hewan buas raksasa, hingga menghadapi ujian mental dan fisik yang memisahkan prajurit dari penakut. Salah satu teori paling menarik adalah bahwa Usop akan mendapatkan senjata mitologi yang terinspirasi dari Mjolnir, palu petir milik Thor. Sejak awal, Usop punya sejarah panjang dengan palu. Dari palu biasa melawan anak buah Arlong, 5 ton di Alabasta, 10 ton di Thriller Bark, hingga versi 100 ton di film Z, yang belakangan dikonfirmasi kanon. Bayangkan jika Oda benar-benar memperkenalkan versi One Piece dari Mjolnir, sebuah palu kecil, ringan, namun penuh kekuatan, yang hanya bisa digunakan oleh yang terpilih. Bisa jadi palu ini telah memakan buah iblis Zoan Mythos, membuatnya hidup dan memilih tuannya sendiri. Dan siapa yang lebih cocok daripada Usop? Satu-satunya orang yang bisa membuat makhluk paling negatif sekalipun tertawa. Palu itu, jika benar terbuat oleh Raskerdil dalam cerita mitologi, cocok jika di One Piece dibuat oleh suku Tonata. Dan siapa yang pernah menyatakan dirinya sebagai keturunan Mont Blanc Nolen agar dipercaya oleh Tonata? Usop. Bahkan mereka menyebutnya Usolan, dan Harjudin, anggota Grand Fleet, menyaksikan semuanya. Jika para raksasa tahu kisah ini, mereka mungkin percaya bahwa Usop memang pewaris dari pahlawan masa lalu. Usop lawan Van Augur adalah pertarungan yang sudah dinanti banyak orang. Keduanya penembak jitu. Bedanya, Van Augur bisa teleport. Bagaimana Usop bisa mengenai musuh seperti itu? Jawabannya bisa jadi berasal dari Elbaf. Teknik membelokkan peluru, menembakkan proyektil cerdas, atau bahkan menghidupkan Pop Green agar mengejar target, seperti peluru kendali. Jika Usop berhasil melatih kemampuan ini, maka bukan hanya ia bisa mengenai Van Augur, ia akan menjadi sniper paling berbahaya di lautan. Usop bisa menjadi pengguna haki observasi tingkat tinggi. Mungkin bahkan variasi baru yang memungkinkan dia melihat seluruh medan tempur seperti penglihatan 360 derajat. Di film Red, ia bisa menyelaraskan penglihatan dengan Yasop. Bagaimana jika Oda membawa ide itu ke dalam cerita utama? Dengan kemampuan ini, Usop bukan hanya menjadi penembak, ia jadi arsitek pertempuran, sang pengatur strategi, sang pengintai tak tertandingi. Bisa jadi, Pop Green saat ini sudah ketinggalan zaman. Di Wano, Pop Green hampir tak berdampak. Tapi di Elbaf, tanah yang penuh tumbuhan dan hewan raksasa, Usop bisa menemukan flora baru yang jauh lebih kuat. Bayangkan, Pop Green yang bisa menciptakan tumbuhan raksasa, monster penjaga, atau bahkan pelindung alami. Ini adalah waktunya Pop Green berevolusi. Jika bukan palu, mungkin Usop akan mendapatkan tombak legendaris Gungnir, senjata Odin, ayah dari Thor. Gungnir dalam mitologi adalah tombak yang tak pernah meleset. Tombak ini bahkan pernah disebut dalam One Piece saat Hajrudin menggunakan teknik Gungnir melawan Vice.
sebuah referensi tersembunyi yang mungkin akan diangkat lebih besar nanti. Dan jangan lupa, di Skypiea, penduduk langit membuat patung raksasa Usop dengan tombak dan menyebutnya sebagai Dendi atau Evangelist. Ini bukan kebetulan, ini adalah bayangan masa depan Usop. Semua potensi kekuatan, senjata, kisah, dan pertumbuhan karakter Usop seolah dipersiapkan untuk satu tempat, Elbaf. Ini bukan sekadar ark biasa. Ini adalah medan pembuktian. Apakah Usop hanya pembohong yang gemar membual, atau pahlawan yang selama ini menyembunyikan sinarnya? Di Elbaf, kita akan melihat Usop si pembohong atau Usop sang legenda. Penjaga terakhir Road Poneglyph dan gerbang menuju Laughtale. Road Poneglyph, 4 batu raksasa berwarna merah tua, tak bisa dihancurkan, tak bisa dipalsukan, dan merupakan satu-satunya kunci menuju pulau paling misterius dan legendaris di seluruh dunia, Laughtale, tempat di mana harta karun terbesar yang dikenal dengan nama One Piece berada. Saat ini, topi jerami sudah memiliki 3 dari 4 Road Poneglyph, dari Zou, Whole Cake Island, dan Wano Kuni. Tapi satu pertanyaan yang terus menghantui para penggemar, di mana Road Poneglyph yang terakhir berada. Skopper Gaban, nama yang sudah lama tidak terdengar dalam kisah One Piece, adalah salah satu petarung terkuat di kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger. Bila Silver Rayleigh adalah tangan kanan Roger, maka Gaban adalah tangan kirinya. Tapi setelah Roger membubarkan kru dan menyerahkan dirinya kepada pemerintah dunia, Rayleigh terlihat hidup damai di Sabaody. Shanks membentuk kelompoknya sendiri dan naik menjadi Yonko, bahkan Boogie. Entah bagaimana bisa menjadi Cross Guild, tapi Gaban menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Kenapa? Jawaban yang paling logis dan paling berbahaya adalah karena dia menjaga sesuatu. Sesuatu yang tak boleh jatuh ke tangan siapapun. Sesuatu seperti Road Poneglyph terakhir. Kenapa Elbaf? Kenapa Gaban? Mari kita tarik ke belakang, ke flashback Big Mom di babak 866. Elbaf digambarkan sebagai pulau yang sangat tertutup, penuh tradisi, dijaga ketat oleh ras terkuat di dunia, para raksasa. Tidak sembarang orang bisa keluar masuk pulau ini. Jika kau ingin menyembunyikan sesuatu yang penting yang tidak boleh disentuh oleh dunia, Elbaf adalah tempat yang paling ideal. Elbaf bukan hanya rumah bagi para raksasa, tapi juga bangsa yang memiliki hubungan spiritual kuat dengan Dewa Matahari. Mereka punya nilai kehormatan yang tinggi, dan mereka juga mungkin punya sejarah dengan Joy Boy. Jika Joy Boy adalah sosok yang dulu pernah menyentuh seluruh penjuru dunia, logis jika ia juga pernah menjalin hubungan dengan Elbaf. Maka sangat mungkin Road Poneglyph terakhir dititipkan pada mereka. Dan penjaganya adalah Skopper Gaban. Selanjutnya adalah terungkapnya pria dengan luka bakar. Istilah ini mulai ramai sejak disebutkan oleh Kid dan Killer tentang seseorang berjuluk pria dengan luka bakar yang dipercaya menyimpan kunci menuju Laughtale. Sosok awalnya misterius, tapi petunjuk mulai mengerucut, dan Skopper Gaban adalah dia. Di masa lalu, dia adalah sosok yang khas, berkacamata, berambut panjang, selalu membawa kapak ganda. Tapi bagaimana jika rasa kehilangan dan kesedihan mendalam atas kematian Roger mengubah segalanya? Ingat Denjiro? Ia pun berubah bentuk akibat trauma atas kematian Oden. Maka bayangkan betapa besar luka yang dialami Gaban, sahabat dekat Roger, saat menyaksikan eksekusi itu. Luka yang tak hanya menghancurkan hati, tapi juga tubuh. Kenapa Gaban layak menjaga Road Poneglyph terakhir? Di chapter 967, ketika kru Roger telah menemukan koordinat Laughtale, tampak Gaban memegang pena dan peta. Dialah navigator kunci, pengurai koordinat, pemecah misteri dari Road Poneglyph. Bukan kebetulan, dia adalah orang yang benar-benar memahami bagaimana membaca dan mengartikan posisi batu-batu itu. Maka sangat masuk akal jika dialah yang bertugas menyimpan satu kunci terakhir
untuk generasi berikutnya. Bukan sembarang orang yang bisa mendekati batu itu, bukan sembarang orang yang layak menuju Loftale. Itulah sebabnya Roger dan krunya tetap mengawasi dunia dari balik bayangan. Dalam konflik besar yang sedang berlangsung, Road Poneglyph bukan hanya batu informasi, mereka adalah tiket menuju tahta Raja Bajak Laut. Blackbeard diduga memiliki 3 salinan Road Poneglyph dan Pudding, orang yang bisa membaca batu itu. Shanks telah mengalahkan Kit dan sepertinya menguasai salinan miliknya juga. Dengan Elbaf kini di bawah pengaruhnya, bisa jadi ia bertemu Gaban, teman lama yang ia kira sudah mati. Seperti yang ia sebutkan di chapter 1076, Luffy dan kru topi jerami telah memiliki 3 salinan dan hanya kekurangan yang terakhir. Artinya, semua pihak saat ini sedang memburu titik terakhir. Dan siapa yang menyimpannya? Semua teori mengarah ke satu nama, Skopper Gaban. Satu hal yang tidak banyak disadari orang, One Piece bukan hadiah yang bisa direbut sembarang orang. Dalam pernyataan Whitebeard di Marineford, Roger tak sekadar ingin seseorang menemukan harta itu, ia menginginkan orang yang tepat. Vegapunk pun menyampaikan harapan agar One Piece ditemukan oleh pihak yang mampu membawa perubahan positif. Maka bukan hal yang aneh jika mantan kru Roger seperti Rayleigh dan Gaban ikut menguji dan menilai siapa yang layak. Luffy telah mendapatkan Gomu Gomu no Mi, mewarisi tekad Joy Boy dan dilatih langsung oleh Rayleigh. Maka tinggal satu gerbang terakhir, Skopper Gaban. Elbaf bukan hanya tempat Usopp berkembang, bukan sekadar latar pertempuran antara para raksasa, tapi juga pusat pengungkapan misteri besar. 1. Kebenaran tentang Road Poneglyph terakhir. 2. Siapakah pria dengan luka bakar itu? 3. Siapa yang benar-benar pantas mendapatkan One Piece? Elbaf akan menjadi arc yang sangat epik dan penuh misteri ketika pertama kali kita dikenalkan pada keberadaan Road Poneglyph. Tapi kali ini, taruhannya jauh lebih besar, masa depan dunia. Skopper Gaban bukan sekadar nama dari masa lalu. Dia adalah penjaga warisan terbesar dunia, penyimpan satu-satunya batu yang mampu mengubah nasib dunia. Dan jika teori ini benar, maka Gaban adalah penjaga gerbang terakhir menuju Loftale. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Luffy akan berhasil meyakinkan Gaban bahwa dialah orang yang tepat untuk mewarisi kehendak D? Inilah saatnya untuk menarik napas dalam-dalam. Karena ketika ketenangan runtuh, dan kedamaian yang tipis terkoyak oleh suara pedang dan gema ledakan, One Piece sekali lagi menunjukkan bahwa kisah ini bukan sekadar tentang petualangan. Ini adalah kisah tentang warisan, kehendak, dan takdir. Di satu sisi, Pulau Elbaf yang dulu dianggap sebagai tanah dongeng, kini menjadi pusat dari segalanya. Dari kedatangan para kesatria suci yang membawa kekuatan di luar batas manusia, hingga pertarungan berdarah yang mengguncang seluruh pulau, kita menyaksikan konflik yang bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Ini adalah perang antara generasi lama yang menjaga rahasia dunia, melawan generasi baru yang haus akan kebenaran. Dan dalam pusaran badai itu, berdirilah Usopp, si pengecut yang pernah bersembunyi di balik kebohongan, kini perlahan berubah menjadi pejuang sejati. Di Elbaf, Usopp tidak hanya bertarung dengan musuh di luar dirinya, tapi juga dengan ketakutan, beban, nama ayahnya, dan bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Usopp bisa bertarung. Swing. Tapi, apakah dunia siap menyaksikan kebangkitannya? Di sisi lain, bayangan paling besar muncul dari masa lalu, Skopper Gaban, pria misterius yang diduga sebagai lelaki dengan luka bakar, dan satu-satunya sosok yang dipercaya menyimpan Road Poneglyph terakhir. Dunia sedang berada di ujung pertempuran besar, dan Gaban bukan hanya menjadi penjaga batu, tapi juga penjaga takdir. Ia adalah gerbang terakhir menuju Loftale, dan ujiannya akan menentukan siapa yang pantas menyandang gelar Raja Bajak Laut. Kini, semua pihak mulai bergerak. Luffy, Shanks, Blackbeard, masing-masing mendekati garis akhir, saling berebut kunci terakhir yang bisa membuka misteri terbesar dunia. Tapi satu hal yang pasti, batu terakhir itu tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Hanya mereka yang mampu mewarisi kehendak D, membawa harapan dan perubahan, serta memiliki keberanian melawan dunia, yang layak menginjakkan kaki di pulau legendaris itu.
Dengan semakin memanasnya konflik di Elbaf dan teka-teki masa lalu yang mulai terbuka satu demi satu, kita semua tahu, bab 1146 bukanlah klimaks. Ini adalah awal dari badai besar yang akan mengubah sejarah dunia One Piece selamanya. Dan ketika semua cerita telah mencapai titik didihnya, ketika senjata telah diangkat dan tekad dikobarkan, saat darah, tawa, air mata, dan warisan berpadu menjadi satu, hanya akan ada satu nama yang tertulis di akhir sejarah dunia ini. Dan semuanya dimulai di Elbaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!